Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terus. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Kevin Rifai Channel. Jangan lupa subscribe dan like-nya dan komen. Yaitu jasa dia alam batinnya, alam ruhania. Sebenarnya anai Abdul Qadir Jailani waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu ning tingkat ketiga. Berarti ning anda telu langit ketelu ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anane anu yaiku ning lutute tentu adep-adep dan kula Kanjeng Nabi rute Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Itu alam ruhani. Setelah yaitu dilahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani secara jasa dia dari abad ke-4 sampai ke-5. Abad 4 yaitu Hijriah, lamun menehaken yaitu sekitar 1000 tahun. 3 tahun setengah Syekh Abdul Qadir Al Jailani apa benatan yaitu ning gua Sabarwadi Pamijahan. Sehingga waktu zaman semono tapa benatan ninggalaken tapa tilas Syekh Abdul Qadir Al Jailani Al Baghdadi ninggalaken tapa tilas anane gua Sabarwadi an semikie dijumeni Syekh Muhyiddin Pamijahan sekitar abad 12. 600 tahun kemudian yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani meninggalkan tapak tilas, Syekh Muhyiddin yaitu nyantri ning daerah Baghdad kang diarani Kiai mau Kiai Rahmat. Kiai Rahmat mau nugasaken Syekh Muhyiddin kang anu Pamijahan kongkon nyusuri yaitu tapak tilas apa beratae Syekh Abdul Qadir Al Jailani kang ananing Pamijahan, sehingga pernah meneng ananing daerah Kuningan 3 tahun setengah. Ana meneng maning yaitu Syekh Muhyiddin ing Ciawi Gebang 5 tahun seterusnya menyusuri yaitu arah selatan dari abad ke-12. Sehingga ketemulah yaitu gua Sabarwadi ning abad 12 setelah 600 tahun Syekh Abdul Qadir Al Jailani meninggalkan tapak tilas. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu meninggalkan tapak tilas kang ditemukan Syekh Muhyiddin kang ananing Pamijahan. Syekh Muhyiddin itu cucu daripada Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Syekh Muhyiddin duwe yaitu anak yang diarani Syekh Ibrahim kang ananing Telaga. Syekh Ibrahim yaitu duwe anak kang diarani Syekh Abdul Latif kang ananing desa Pamijahan Lumbon. Berarti untuk yaitu duki yaitu kang Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, maka yaitu perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani secara rohaniah ketemu karo Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara jasa dia ketemu tengah baik Syekh Abdul Qadir Jailani kedua sampai Syekh Muhyiddin Pamijahan.
Manibana dari sejarah perjalanan hidup. Nama ikan itu berarti perjalanan hidup ambil dia Tuhan meninggal dari akan yang tapi termasuk berdasarkan doa yang berjalan sembilan itu berfungsi bukan doa maka supaya kedua muslim ya Rasulullah ya bisa ya semakin muslim atau ya syam illa illa panjenengan memenuhi undangan pada tiap negara hadirin undangan yang termuliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji kepada para sahabat juga kita sekalian selaku pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan sertaannya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian yang saya muliakan, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara untuk malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti yaitu sosial agama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Tubagus Ahmad Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat terhormati Al-Mukarram Bapak Yai Haji Ustadz Tubagus Ahmad Taufik selaku pengasuh Pondok Pesantren Anggur Cirebon beserta rombongan termasuk Kang Ustam selaku pengantar, ibu-ibu bertanya barangkali khususnya pengasuh musola Lurus Sabadiyah beserta jamaahnya Bapak Dulujia, para kiai, para pengasuh musola, para lembaga desa, BPD, LPMD, Barang Taruna, Pak RT dan Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sejenak patut memohon syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah dengan berkatnya, dengan izinnya, alhamdulillah kita semua sampai dengan detik ini masih terlalu banyak diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kita, juga nikmat sempat, sehingga alhamdulillah hidup dapat bersilaturahim
Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah, serta syukuran tuntutan musyawarah lurus saja yang baru saja dibangun. Salawat serta salam semoga Allah selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan para umatnya. Insya Allah termasuk kita semua yang ada di majlis ini hingga yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, sebelum bicara banyak, kami selaku perwakilan dari pengasuh musola, yaitu Bapak Dialogiat, sekaligus mewakili panitia pembangunan musola Nurus Sajadiyah yang alhamdulillah sudah kelar, walaupun di sana sini masih selalu banyak kekurangan. Izinkan untuk memberikan sepatah dua kata-kata yang intinya insya Allah pastinya nggak akan sebentar, karena merangkap yang pertama merangkap panitia PHBI, merangkap pengasuh musola, juga panitia pembangunan musola Lurus Sajadiyah. Para bapak dan undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Kura selaku pengasuh musola, terima kasih sekali kepada para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, wabil khusus Pak Al-Ustaz yang dari Wanasaba, insya Allah alhamdulillah hadir beserta rombongan. Kami ulangi, mohon maaf yang seagung-agungnya, yang pastinya di malam hari ini dalam pelaksanaan baik peringatan Isra Mi'raj juga syukuran tuntutan musola akan menempati musola undangan. Oleh karena itu kami selaku pengasuh musola mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian kunjungannya yang sudah hadir di musola di malam hari ini. Selanjutnya para bapak dan hadirin sekalian, kami jujur sebagai badan perwakilan daripada panitia pembangunan musola. Yang pertama, bahwa pastinya kami panitia serombongan hampir tiap detik, hampir tiap hari, ya, yang kurang lebih selama 5 bulan, alhamdulillah sudah terwujud, yang intinya sudah merepotkan para bapak, para ibu semuanya, baik warga masyarakat Bunggolor maupun warga masyarakat desa Bunggol. Karena tanpa adanya dorongan atau support dari bapak dan ibu sekalian, baik dari Bunggolor maupun Bunggolorjo, ya entah kapan jadinya musola seperti ini, ya. Oleh karena itu kami mewakili panitia yang pertama sangat mengucapkan terima kasih para bapak, terutama para donatur, baik berupa donatur
material natur yang berbentuk uang demi pelaksanaannya pembangunan musola Nurul Sajdah. Yang selanjutnya juga mohon maaf, satu rombongan panitia ini karena sudah mengganggu baik jodoh sumbangan atau bisa dikatakan seser jalan, ditambah lagi yang hampir tiap Jumat juga keliling, ya alhamdulillah, karena yang namanya panitia banyak tantangan, hambatan dan rintangan. Jadi mohon maaf barangkali yang waktu itu setiap Jumat keliling baik di Bungkolor maupun di Bungkulu. Mudah-mudahan amalia para bapak dan ibu sekalian demi terselenggaranya terwujudnya pembangunan musola Nurul Sajdah ini, Allah pasti akan membalas yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk yang sebelah sini itu belum dikasih stiker, jadi seringkali ya, terutama ibu ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan peristiwa malam ini, ya, syukuran malam ini dan sekaligus dengan peradaban, mudah-mudahan para jamaah tidak akan lagi kejadian yang kedua kali atau yang sekian kalinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mewakili panitia para jamaah, izinkan kami agak lama. Betul tak ya? Pengeluarannya berapa? Termasuk para donatur juga, supaya yang sudah mendonaturkan baik barang maupun uang itu akan segera mengucur pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan hadirin sekalian, dari mulai awal, ya, diperkirakan musola ini rencananya sekitar 400 atau 500 juta. Ini perkiraan. Ternyata yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia itu awal, dan sebagainya. Akhirnya yang awalnya pasir rencananya 5 truk bisa sampai 12 truk. Ya, yang bata tujuannya paling 10.000 sampai habis 22.000. Ya. Makanya mohon maaf barangkali yang agak lama pembangunan. Tapi alhamdulillah perlu kami laporkan untuk pemasukan di sini ada 7 poin, ya. Bukan lewat nama orangnya, bukan poinnya. Ya. Yang pertama, pemasukan diambil dari relawan jamaah, ya, relawan jamaah, bukan kewajiban. Ada kewajiban utuh, ya, mau tidak mau kudu bayar. Tapi di sini bahasanya relawan, lampung dulu bayar, itu ya no problem. Yang kedua, dari seser jalan yang tiap hari nomor hijau. Pemasukan ketiga dari seser keliling yang tiap Jumat keliling di Bungkolor dan Bungkulu. Yang keempat, dari para donatur yang berbentuk uang. Selanjutnya dari anggaran desa. Pak Oli sudah masuk, Pak Oli, tapi saya sebutkan nominalnya. Kemudian yang keenam dari Basnas Kabupaten, dan yang terakhir dari Basnas Pusat Jakarta. Itu pemasukan yang bentuknya uang senilai 232.969.900 perak. Itu pemasukan yang berbentuk uang dari semua komponen. Ada 7 komponen, dari mulai
yang sudah diulangkan 280.713.200 rupiah, sehingga pemasukan total baik bentuk uang maupun barang sejumlah 503.683.100 rupiah. Itu pemasukan dari semua lini, insya Allah tidak ada yang kelewat. Adapun total pengeluarannya dari mulai A sampai Z yaitu sebesar 603.573.000 rupiah. Jadi punten Bapak Ibu musyarakin untuk 600 telur cuman ya 600 telur 570 euro. Wis itu kabeh termasuk kang donatur lampu, donatur AC ya. Ini AC donatur lagi, ini AC donatur, kipas angin donatur, lampu hias donatur, memoro donatur, granit semua donatur, termasuk plafon donatur, jendela aluminium donatur. Jadi hampir semuanya dari donatur dalam bentuk barang, granit dan jendela, kemudian lampu AC dan banyak sekali itu dari para donatur. Walaupun sudah banyak para donatur yang menyumbang baik bentuk uang maupun barang, ternyata Anda masih nolak karena pemasukannya hanya 513 juta sekian, 3.057.300 sekian. Akhirnya panitia saat itu dia pilih batu karena harus bayar 89.889.900 ya. Tapi alhamdulillah Arkanacun Bapak min tersebut sudah saya bayar ya, supaya panitia tidak pusing lagi. Jadi yang 89.889.900 sudah ada yang nanggung dari hamba Allah ya. Oleh karena itu sekarang panitia udah belum di material tidak ada pesambutan, yang juga yang 89 juta juga sudah diberikan disaksikan oleh Allah karena yang niatnya adalah hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya ya. Dan karena itu adalah amanat yang sudah pada sodako baik berbentuk uang maupun barang. Insya Allah para bapak dan ibu ya, harta benda bapak dan ibu yang sudah disodakokan buat berdirinya musyola ini, kalau Allah tidak akan tidur ya, pasti ya, sesuai dengan janjinya pasti akan dibalas ya. Mudah-mudahan sodako para bapak dan ibu ya, insya Allah ikhlas ya, dan akan ditambah dan tidak akan bosan lagi untuk sodako yang berikutnya ya, karena ilmu sodako beda dengan ilmu matematika ya. 10 dikurangi 1 tinggal 9, tetapi kalau ilmu sodako malah nambah banyak ya. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan ya, karena waktu juga ya, Pak Kiai juga akan menunggu barangkali baru malam. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan ya, termasuk ya selekan panitia. Mohon maaf kepada para masa itu ya. Insya Allah data ini akurat insya Allah, karena saya tegas ya, sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran harus tertulis ya, kecuali melalui lembu ya. Tapi kalau demikian para bapak dan ibu semua ya, dengan ini kita itu berhidayah. Assalamualaikum
ini sudah hadir untuk memberikan tausiah nanti, mungkin yang tentang Isra dan kita. Yang terhormat kepada ibuku dengan perakatnya, kepada BPD, kepada Pak Haji Mujahid, terima kasih hadir pada malam hari ini, kepada para kiai, kepada para tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa saksikan kelihatannya agak bahagia, agak sumringah. Senang saya melihatnya. Terima kasih juga kepada itu, tidak saja pada posisi sampai pada pembangunan, tetapi bagaimana melaksanakan amanah itu adalah kerja kita, mengisinya sehingga musola ini sebagai pusat keagamaan, the center of religion activity, pusat aktivitas keagamaan anak-anak kita yang pada hari ini ingkang kula hormati dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tubagus Ahmad Taufik dari Cirebon yang sampun dugi di tengah-tengah kita beserta rombongannya. Yang saya hormati pengasuh Mushola Nur Sajatiyah Bapak Kiai Wijaya. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Dr. Amin Nasir beserta ulamanya. Yang saya hormati semua lembaga Desa Bengkulu yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat sesepuh Desa Bengkulu, Bapak dan Ibu santriwan santriwati yang telah hadir pada malam ini, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bila mana pada hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan yang mulia, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kami curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua semoga menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, pula atas nama pemerintah desa mungkin akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait tentang pemerintah desa. Yang apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, bahwa anggaran dana desa untuk kegiatan Mushola Nur Sajatiyah ini, sedikit saya akan meluruskan. Sebenarnya para bapak dan ibu, dalam APBD kita, anggaran pendapatan budaya desa berbagai sumber Pak dan Ibu. Yang pertama dari pendapatan desa, ada juga dari dana desa, ada juga dari alokasi dana desa, ada juga dari bantuan provinsi, dan ada juga bantuan khusus dari Kabupaten Cirebon, dan ada juga dari bantuan yang lainnya. Dan yang saya salurkan di musola ini yaitu seperti biasa para bapak dan ibu, yaitu bantuan khusus dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang setiap tahun itu biasa satu masjid 2 musola. Anggarannya itu tidak besar para bapak dan ibu, biasa yang masjid 6 juta, dan untuk musola itu dua, satu musola itu 3 juta, dan ada guru ngaji juga yaitu 10, 300 dan 10 3 juta. Jadi mohon maaf
Bapak dan Ibu barangkali ada pendamping desa atau yang lainnya, jadi bukan dari dana desa yang saya salurkan untuk musola ini, tapi seperti biasa setiap tahun itu ganti-ganti terus. Setiap tahun satu masjid, dua musola, itu yang benar. Terus mengenai tentang BLT Bapak dan Ibu, pada tahun ini tetap bantuan pemerintah itu masih ada BLT-nya, cuman nilainya mungkin tidak terlalu besar untuk tahun sekarang. Tahun sekarang kisaran 10% sampai 25%. Nah, untuk desa kita tahun sekarang mungkin di angka 10%. Tetapi kriterianya kita sudah sepakat dalam musyawarah khusus bantuan BLT itu untuk anak yatim di bawah umur 5 tahun. Jadi pokoknya SD ke bawah itu baru masuk dalam kriterianya. Terus disambung lagi ditambah dengan disabilitas atau anak cacat permanen. Jadi kalau Bapak RT atau RW atau kalau Bapak dan Ibu itu barangkali punya anak yatim tetangganya di umur 6 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah, monggo disampaikan ke Pak RT, sampaikan ke Kadus. Nanti kita bisa sumbangsikan lewat BLT besar. Itu yang kedua yang dapat kami sampaikan kemarin kepada Bapak dan Ibu, kami sudah melaksanakan demokrasi kecil-kecilan, yaitu pengisian keanggotaan BPP tahun 2023 sampai tahun 2009. Dari masing-masing keterwilayahan perwakilannya kita sudah dapat, yaitu dari Bersatu kuotanya 1 orang, dari Berdua 2 orang, dari Bertiga 2 orang, dari Berempat 1 orang, ditambah keterwakilan perempuan 1 orang. Jadi kuota jumlah keseluruhan BPP Desa Bengkolo tahun sekarang sampai tahun 2009 itu 7 orang. Perwakilan dari Bersatu ada diwakili dari Bapak Roni. Untuk Blok 2 perwakilannya Bapak Nawawi dan Bapak Febri. Dilanjut ke Blok 3 perwakilannya Bapak Antono dan Bapak Ali Sodik. Terus di Blok 4 diwakili oleh Bapak Ustadz Barba. Jadi 6 orang untuk keterwakilan wilayah, ditambah keterwakilan perempuannya 1, yaitu dari pemukiman Blok 1 Ibu Kokong, Pak Kokong Selamat dari Blok 1. Mudah-mudahan ada beberapa yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu